Pernahkah kamu bertanya, kenapa orang Indonesia kebanyakan bertubuh pendek dan berhidung pesek? Apakah karena genetik atau karena sesuatu yang jauh lebih dalam yang tersimpan di dalam DNA kita? Coba lihat sekelilingmu. Kita, orang Indonesia, kebanyakan tidak terlalu tinggi. Dan kalau dibandingkan dengan orang Eropa, ya, hidung kita cenderung lebih pesek. Tapi, tahukah kamu, kalau dua hal itu bukan sekadar ciri khas, melainkan hasil dari ribuan tahun sejarah genetik, dan juga cermin dari perjalanan bangsa ini menghadapi tantangan gizi dan lingkungan. Bukan kutukan, bukan juga karena malas makan. Ada alasan ilmiah yang sangat dalam. Sebelum kita lanjut lebih dalam, mari tekan tombol like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, dan inilah penjelasannya. Segmen 1, Warisan Genetik Nusantara. Tubuh manusia adalah arsip sejarah, dan tubuh orang Indonesia menyimpan bab panjang tentang perjalanan nenek moyang. Nenek moyang kita datang dari berbagai arah. Dari barat membawa darah Austroasiatik dan Austronesia. Dari timur membawa garis keturunan Melanesia, dan di utara, jejak campuran Asia Timur ikut menorehkan warnanya. Gabungan ini membuat kita punya ciri fisik yang sangat beragam. Di Sumatera dan Jawa, postur tubuh cenderung sedang. Di Papua dan Maluku, lebih kuat dan berotot. Di Nusa Tenggara, tubuh lebih mungil namun tangguh menghadapi alam keras. Studi genetik tahun 2021 yang meneliti ciri morfologi wajah Asia Tenggara menunjukkan bahwa bentuk hidung, wajah, dan tinggi badan memang sangat dipengaruhi oleh percampuran gen antar populasi. Segmen 2, Adaptasi terhadap iklim. Sekarang, mari lihat dari sisi alam. Para peneliti menemukan bahwa bentuk hidung manusia beradaptasi dengan iklim tempat mereka hidup. Di daerah dingin seperti Eropa Utara, udara kering dan dingin membuat hidung berevolusi menjadi lebih panjang dan sempit, agar udara bisa dihangatkan sebelum masuk ke paru-paru. Sebaliknya, di daerah tropis seperti Indonesia, udara lembab dan panas membuat hidung cenderung lebih lebar dan pendek. Fungsinya, supaya udara bisa lewat lebih cepat tanpa kehilangan kelembaban. Jadi, hidung pesek bukanlah kekurangan, tapi hasil adaptasi ribuan tahun terhadap iklim tropis. Segmen 3, Faktor gizi dan stunting. Tapi, tinggi badan, itu cerita lain. Kalau soal tinggi, faktor genetik memang berperan, tapi lingkungan lebih menentukan. Dan disinilah masalah besar kita mulai. Menurut UNICEF dan Kementerian Kesehatan, lebih dari 1 dari 5 anak Indonesia masih mengalami stunting, atau pertumbuhan terhambat akibat kekurangan gizi kronis. Anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun akan tumbuh lebih pendek saat dewasa, karena pertumbuhan tulang dan ototnya terganggu secara permanen. Penelitian tahun 2023 di Indonesia menemukan hubungan kuat antara tinggi badan orang tua dan resiko stunting pada anak. Artinya, kekurangan gizi bisa diwariskan antar generasi, bukan lewat DNA, tapi lewat kondisi sosial dan ekonomi. Jadi, tubuh pendek bukan sepenuhnya karena genetik, tapi karena masa kecil yang tidak cukup gizi, tidak cukup sehat, dan tidak cukup perhatian. Segmen 4, Perubahan yang terjadi. Kabar baiknya, ini bisa diubah. Sejak 2020-an, Indonesia mulai menjalankan program besar untuk memperbaiki gizi anak, termasuk pemberian makanan bergizi gratis di sekolah-sekolah dan perbaikan layanan kesehatan ibu dan balita. Hasilnya mulai terlihat. Tinggi rata-rata anak Indonesia perlahan meningkat, dan generasi muda sekarang tumbuh lebih optimal. Tubuh manusia butuh waktu puluhan tahun untuk berubah, tapi perubahan itu nyata. Ketika lingkungan membaik, generasi berikutnya akan berdiri lebih tegak, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara martabat. Jadi, kalau ada yang bilang orang Indonesia itu pendek dan berhidung pesek, katakan padanya, itu bukan kekurangan. Itu cerita panjang tentang adaptasi, sejarah, dan perjuangan hidup di tanah tropis. Kita bukan bangsa kecil, kita bangsa yang tumbuh dalam keragaman dan sedang menulis bab baru agar generasi berikutnya tumbuh lebih kuat. Dan mungkin beberapa dekade dari sekarang,
ketika anak cucu kita berdiri lebih tinggi, lebih sehat, mereka akan menatap kembali dan berkata, "Terima kasih, karena kalian mulai memperbaikinya." Kalau kamu bangga jadi orang Indonesia, tinggalkan komentar #DNA Indonesia di bawah, biar dunia tahu, kita bukan bangsa kecil, tapi bangsa yang tumbuh dan memahami asal-usulnya.